Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung daya yang dapat dihentikan oleh sebuah mekanisme rem cakram. Nah, mekanisme yang akan kita hitung di sini adalah mekanisme rem cakram baik mobil maupun motor. Tapi nampaknya di sini kita akan lebih mengkhususkan untuk menghitung mekanisme rem cakram dari sepeda motor, karena saya menggambarkan brake lever atau tuas rem seperti halnya bagaimana mekanisme rem cakram dari sepeda motor. Nah, rem cakram merupakan rem yang lebih kuat dibandingkan dengan rem tromol karena bentuk dari mekanisme yang cukup berbeda dibandingkan dengan rem tromol. Dan di sini telah saya gambarkan diagram dari rem cakram, yang mana jikalau kita mulai dari brake lever atau tuas rem ini menekan sebuah piston, yang mana piston ini terdapat dalam sebuah silinder, dan ini biasanya disebut dengan master cylinder. Dan dalam master cylinder tersebut terdapat brake fluid atau fluida rem yang ditekan oleh piston. Selanjutnya brake fluid tersebut, jikalau kita menekan brake lever, piston akan bergerak ke kiri. Selanjutnya brake fluid akan tertekan ke dalam kaliper melalui hose atau selang. Dan dalam kaliper terdapat piston yang disisipkan dapat bergerak secara bebas untuk menekan dan melepas brake pad yang ditekannya. Dan selanjutnya kedua brake pad ini menekan disc brake atau piringan rem, yang mana brake pad ini keduanya menekan disc brake. Brake pad yang sebelah kiri itu ditekan oleh caliper yang bergerak menggeser dari posisi ini ke kanan. Baik. Dan yang satu lagi, yakni diagram dari disc brake jikalau kita memandangnya dari samping. Dan dapat kita lihat ini adalah brake pad yang jika kita lihat dari samping, dan telah saya tuliskan data-data ukuran dari mekanisme rem cakram ini yang selanjutnya akan kita hitung. Nah, dimulai dari putarannya. Putaran dari roda atau putaran dari piringan rem ini kita misalkan 2000 rpm. Dan selanjutnya diameter yang menunjukkan jarak dari tengah piringan rem ke ujung lain tengah piringan rem yaitu sebesar 20 cm. Dan selanjutnya brake pad memiliki dimensi 6 cm panjang dan 3 cm lebar. Dan ini tidak hanya satu buah, dapat dilihat dari diagram yang sebelah kanan, terdapat dua buah yang menjepit disc brake atau piringan rem. Nah, urutan pengerjaannya adalah kita pertama mencari luas penampang dari brake pad atau kanvas rem. Selanjutnya kita mencari gaya normal yang menekan disc brake atau piringan rem. Dan berikutnya kita akan mencari tahu besar gaya gesek yang terjadi jikalau besar mu atau koefisien gesek itu sebesar 0,3. Dan dari sini kita dapat menghitung torsi, dan selanjutnya kita akan mendapatkan nilai daya yang dapat dihentikan oleh mekanisme rem dengan ukuran seperti ini dan pada saat tertentu, yakni pada saat 2000 rpm. Baik, langkah pertama kita menghitung luas penampang brake pad atau kanvas rem, yang mana ini pertama-tama kita hitung luas penampang luas penampang gesek kanvas rem
kita hitung satu buah terlebih dahulu, yang mana kita anggap bentuk yang seperti ini walaupun melengkung, kita anggap ini berbentuk persegi panjang. Ini logis karena jikalau kita memotong sisi kanan yang berbentuk melingkar dan kita pindahkan ke sebelah kiri, maka ini akan menjadi berbentuk persegi. Dan selanjutnya kita dapat menghitung luas penampang dengan rumus persegi panjang. Maka luas persegi panjang atau luas break pad ini adalah P dikalikan L atau kita masukkan 6 dikalikan 3 dan hasilnya adalah 8 cm persegi. Itu adalah luas penampang gesek dari brake pad atau kanvas rem. Nah, karena mekanisme ini membutuhkan dua kanvas rem atau brake pad yang saling menekan untuk menekan disc brake, maka luas penampang gesek yang ada pada kanvas rem atau brake pad kita kalikan 2 dan hasilnya adalah dengan rumus A2 atau luas penampang 2 brake pad adalah A1 dikalikan 2, maka 18 dikalikan 2 sama dengan 36 cm, dan ini adalah luas penampang gesek kedua brake pad yang menekan disc brake. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui luas penampang gesek dari brake pad, maka untuk mencari gaya gesek dan gaya normal atau gaya tekan, kita perlu mengetahui berapakah tekanan yang terjadi dalam mekanisme hidrolik dari mekanisme rem ini. Nah, kita tahu bahwa tekanan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, maka tekanan pada mekanisme master cylinder itu sama dengan tekanan pada rakitan kaliper dengan piston. Nah, jikalau pada soal tertentu atau kasus tertentu diketahui luas penampang dari master cylinder sekian dan tekanan dari brake lever ke piston sekian, kita dapat mengetahui tekanan yang terjadi pada kaliper walaupun kita tidak mengetahui berapa luas penampang piston pada kaliper. Dan di sini kita menganggap kita telah mengetahui tekanan yang terjadi pada mekanisme ini, dan tekanan yang terjadi pada brake pad dari tekanan piston ke brake pad adalah 4 kg per cm persegi. Nah, dari sini kita dapat menghitung nilai gaya normal atau gaya tegak lurus terhadap disc brake akibat tekanan dari piston kepada brake pad. Nah, kita tahu bahwa rumus dari tekanan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Maka rumus dari gaya adalah tekanan dikalikan dengan luas penampang. Nah, maksud dari tekanan di sini, maksud dari gaya di sini adalah gaya normal, ingat. Maka nilainya adalah P, yaitu 4 kg per cm persegi dikali dengan 36 sama dengan 144 kg, dan ini merupakan gaya normal atau gaya tegak lurus terhadap disc brake. Berikutnya, kita ingin mengetahui berapa gaya gesek atau gaya yang yang paralel terhadap putaran disc brake. Dan ini kita dapat dari gaya normal dikali dengan koefisien gesek sebesar 0,3. Nah, maka rumusnya adalah gaya gesek sama dengan mu dikalikan dengan gaya normal, dan nilainya adalah 0,3 dikali dengan 144. Kita dapat gaya gesek yang terjadi pada mekanisme ini adalah 43,2 kg. Nah, dari sini kita dapat mencari nilai torsi yang terjadi pada mekanisme ini dengan dimensi 20 cm diameter dari tengah-tengah disc brake
maka kita dapat mendapatkan nilai torsi, yaitu gaya gesek dikalikan dengan jari-jari gesek. Nah, jari-jari gesek ini kita dapat dari 20 cm dibagi 2. Perlu kita ingat jarak 10 cm ini yaitu dari tengah-tengah piringan rem atau disc brake ke titik pusat poros. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali nilai gaya gesek yaitu 43,2 kg dan jari-jari gesek yaitu sebesar 10 cm. Dan kita dapat 432 kg cm torsi. Dan karena kita akan menghitung daya selanjutnya, maka kita perlu mengkonversikan torsi ini ke satuan meter. Maka torsi yang terjadi adalah 4,32 kg meter. Dan seperti yang telah saya bahas sebelumnya, kita akan menghitung berapa daya yang dapat dihentikan dengan mekanisme rem cakram seperti ini. Kita ingat kembali rumus daya adalah 2pi N dikalikan T dibagi 4500 dengan hasil daya yaitu dengan satuan horsepower. Jikalau kita menggunakan atau kita mencari daya dengan satuan watt, maka kita menggunakan 60 bukannya 4500. Nah, kita masukkan 2pi NT 4500 yaitu 2pi dikalikan 2000. Kita lihat di sini 2000 rpm dan P adalah 4,32 dibagi 4500 dan kita setelah kita hitung hasilnya adalah 12,06 horsepower. Dan ini adalah daya yang dapat dihentikan oleh mekanisme rem cakram seperti ini. Namun ini tidaklah cukup nilai 12,06 jikalau mekanisme remnya tidak hanya satu. Misalnya digunakan pada sepeda motor yang menggunakan rem cakram baik pada roda depan dan juga roda belakang. Jadi jikalau mekanismenya sama persis dan dimensinya sama persis, kita dapat mengalihkan 12,06 dengan 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 2 kali lipatnya ini. Nah, dari sini kita dapat memahami jikalau kita ingin memperbesar daya yang dapat dihentikan oleh mekanisme rem cakram ini, kita dapat memperbesar luas penampang brake pad, itu yang pertama. Dan yang berikutnya atau yang lainnya, kita dapat memperbesar diameter dari piringan rem, atau dengan kata lain memperpanjang jari-jari untuk penghitungan torsi di sini. Selanjutnya, jikalau nilai jari-jari ini lebih besar atau diameter lebih besar, maka nilai torsi akan lebih besar pula. Dan selanjutnya nilai daya yang dapat dihentikan akan lebih besar pula. Dan itulah penjelasan bagaimana cara menghitung daya yang dapat dihentikan oleh mekanisme rem cakram dari Sekolah Online Teknik Otomotif bersama saya, Willy Prastio.